Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nurul Jannah dengan NIM 2240501030044. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan akuntansi manajemen dari bab 1 sampai ke bab 6. Bab 1, peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan, berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengendalian, yang ketiga, pengambilan, yang keempat, evaluasi kinerja, yang kelima, analisis dan pelaporan non-finansial, yang terakhir, peran strategi. 2. Konsep biaya dan manajemen biaya. Konsep biaya atau cost adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lainnya seperti barang atau jasa yang akan memberikan manfaat bagi sekarang maupun di masa yang akan datang. Biaya atau cost yang belum terpakai atau yang belum menjadi beban dicatat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Contoh, yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Yang ketiga, persediaan produk seleksi. Yang keempat, supplies atau aktiva yang belum digunakan. Manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merencanakan, menganggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya dalam suatu organisasi atau proyek guna mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. 3. Cost, volume, and profit dan perencanaan laba. Pengertian cost, volume, profit adalah GVP adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh volume, penjualan, dan biaya terhadap laba yang diperoleh bisnis. Analisis ini membantu perusahaan memahami bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan akan berdampak pada laba. Hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba dalam perusahaan. Hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba dalam perusahaan dapat dipahami secara lengkap melalui analisis biaya volume, laba, atau cost volume profit analysis atau GVP. 4. Perencanaan laba multi product entity. Perencanaan laba jangka pendek terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menentukan volume penjualan yang diharapkan. Yang kedua, menyusun anggaran produksi sesuai kapasitas. Yang ketiga, menghitung biaya variabel dan biaya tetap. Yang keempat, menganalisis margin kontribusi atau contribution margin. Yang terakhir, kelima, menentukan target laba dengan memperhatikan break-even point. Selanjutnya, strategi dalam perencanaan laba multiproduk terbagi menjadi 4. Yang pertama, optimalisasi sales mix. Yang kedua, efisiensi biaya produksi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang terakhir, keempat, teknologi informasi. Bab 5, analisis perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Lanjut, jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya semi variabel dan semi tetap atau mixed cost. Baiklah, bab yang terakhir yaitu bab 6, analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Dalam aspek marketing, keputusan jangka pendek biasanya menyangkut kegiatan yang dapat segera memberikan dampak terhadap penjualan, citra, atau hubungan dengan pelanggan. Misalnya, menetapkan diskon atau promosi musiman,
meluncurkan kampanye iklan sementara, mengubah saluran distribusi dalam waktu singkat, dan yang terakhir mengeluarkan paket produk hemat untuk menarik pasar tertentu. Contoh nyata penerapan keputusan jangka pendek pada bidang marketing adalah sebagai berikut. Flash sale atau diskon terbatas waktu, kampanye media sosial dengan konten viral, kolaborasi dengan influencer untuk event spesifik, iklan digital dengan targeting spesifik untuk event tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan, bermanfaat bagi masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya ucapkan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.